Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di tanah air terus terjadi dan berulang hampir di setiap tahunnya. Dampaknya pun juga tak main-main. Selain merusak lingkungan dan ekosistem, karhutla juga menimbulkan polusi udara. Ya, lalu bagaimana tanggapan warga mengenai karhutla? Berikut kami rangkum dalam Komen Yuk. Komen Yuk juga merupakan cara liputannya mendengar aspirasi warga bagi calon pemimpin dan wakil rakyat di pemilu 2024. Yang saya sesalkan kebakaran yang begitu cukup meluas. Menurut saya prewedding nggak perlu kayak gitu sih, pakai flare di Bromo. Harusnya kita lebih aware lagi untuk menjaga lingkungan kita karena dengan adanya kebakaran tersebut itu juga menjadi salah satu dampak polusi. Jangan sampai kita merusak bumi, apalagi berdampak juga kepada kesehatan kita sesama manusia lain gitu. Kebakaran hutan dan lahan tengah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dari bulan Juli hingga awal September tahun ini saja, data dari Greenpeace Indonesia atas data dari Green Fire Hotspot menemukan bahwa ada lebih dari 124.000 titik panas di Indonesia dan yang terbanyak berada di Kalimantan. Lantas apa tanggapan dan aspirasi warga terkait karhutla ini? Kita dengarkan pendapatnya di Komen Yuk. Ya kalau menurut saya sih ya sangat disesalkan sekali ya. Apalagi terkait tempat yang indah sekali Bromo itu. Dan salah satunya yang saya sesalkan kebakaran yang begitu cukup meluas. Menurut saya prewedding nggak perlu kayak gitu sih, pakai flare di Bromo. Soalnya yang merugikan masyarakat sekitarnya. Gitu sih Mbak tanggapan saya. Caranya ya salah satunya adalah kita bisa reboisasi serta ditingkatkan lagi kewaspadaan kita, terutama pada musim kemarau. Jangan bermain api atau meninggalkan api atau buang puntung rokok di sekitaran hutan ataupun Gunung Bromo. Oke, kepada calon pemimpin dan wakil rakyat, semoga yang terpilih bisa sama-sama menjaga hutan serta melakukan penghijauan kembali kepada hutan di Indonesia dan jangan dibiarkan begitu saja karena dampaknya di masyarakat seperti itu. Kalau untuk tanggapan saya sih, saya sangat menyayangkan atas adanya akibat tersebut ya. Harusnya kita lebih aware lagi untuk menjaga lingkungan kita karena dengan adanya kebakaran tersebut itu juga menjadi salah satu dampak polusi di Indonesia ini. Untuk masyarakat itu agar lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap lingkungan, salah satunya yaitu jika sudah menebang hutan ataupun pohon-pohon itu akan baiknya langsung menanam kembali seperti itu. Kita juga lebih peduli lagi untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena akhir-akhir ini banyak terjadi kebakaran hutan atau kebakaran lahan itu salah satu penyebabnya adalah membuang puntung rokok sembarangan. Untuk calon wakil rakyat dan untuk calon presiden ke depannya, saya harap untuk lebih memerhatikan penegakan hukum terkait karhutla ini karena ini sangat berdampak ke depannya, apalagi jika tidak ada penegakan hukum yang pasti, yang ketat atas penerapan tersangka-tersangka dari kebakaran hutan ini. Kalau untuk saya menyayangkan sih tentu aja menyayangkan karena kan ya emang sekarang anggapnya lagi polusi lagi banyak, jadinya kan harus banyak tumbuhan lah istilahnya. Jadi kan kalau misalkan itu sampai kebakaran otomatis kan polusi jadi makin banyak juga. Nah terutama kemarin yang di Bromo itu kan banyak kita ada yang edelweiss itu kan, tanaman edelweiss itu. Nah itu kan yang saya tahu itu susah tumbuhnya, lama gitu tumbuhnya. Nah karena kasus yang prewedding itu jadinya agak sangat disayangkan malah kalau menurut saya, soalnya kan itu tuh alam. Jadi kalau alam itu ya sebaiknya kita jaga banget gitu. Karena kan kalau misalkan emang cuma kayak di rumah gitu kita masih bisa tanam tiap hari. Tapi kan kalau di taman nasional yang alami gitu kan nggak bisa. Ya itu sih solusi dari saya mah cuman kayak kesadaran diri sendiri aja lah gitu. Kayak kepada calon pemimpin dan calon wakil rakyat, harapan saya sih lebih
lebih sosialisasinya lebih ditingkatkan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, terutama yang lingkungan alam gitu ya. Karena kan kalau bukan kita ya siapa lagi yang menjaganya. Kurang lebih kayak gitu sih. Kapannya merusak alam ya. Pertama pasti merusak alam dan merusak kesehatan kita sebagai manusia yang menghuni bumi ini. Jadi kalau buat teman-teman lebih baik kita menjaga bumi, walaupun kita ingin foto-foto estetik, tapi jangan sampai kita merusak bumi, apalagi berdampak juga kepada kesehatan kita sesama manusia lain gitu. Kita harus saling menjaga bumi, menjaga manusia. Jadi selalu semangat untuk menjaga bumi dan manusia lainnya. Kepada calon pemimpin atau wakil rakyat yang di masa depan terpilih, saya berharap untuk bisa lebih tegas lagi kepada pihak-pihak yang memang harus dihukum lebih berat lagi, atau yang bertanggung jawab atas polusi ataupun masalah-masalah yang terjadi di lingkungan atau bumi kita ini. Kemudian harapannya juga semoga mereka semoga Bapak atau Ibu yang terpilih nanti lebih bisa menghargai kebersihan atau kesehatan dari lingkungan dan bumi kita. Sayang banget ya, padahal Indonesia adalah negara ketiga dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi Indonesia juga menjadi negara dengan tingkat kerusakan hutan terparah di dunia. Ya, semoga saja semua aspirasi dan harapan masyarakat dapat diwujudkan oleh para calon pemimpin dan calon wakil rakyat kita ke depannya. Saya Nadira Ali dan juru kamera Jeff Henderson. Sampai jumpa dan salam SCTV.